Roh Kudus jemaat pusat, di tempat inilah saya dan saudara dibawa oleh Tuhan, dikumpulkan oleh Tuhan untuk memuji, untuk menyembah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Maha. Saudara-saudara, kalau berbicara kehadiran Tuhan, bisa saja di gunung itu ada Tuhan yang hadir. Bisa saja di jalan sana ada Tuhan yang hadir. Tetapi untuk kehendak Tuhan di mana titik perkumpulan kita? Di tempat ini, di tempat ibadah. Amin. Di tempat ibadah saya dan saudara dikumpulkan oleh Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam ayat yang ke-16, beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Bapa Yahweh. Saudara-saudara, jemaat Tuhan, orang-orang yang menghormati Bapa kita di surga, setiap komunikasi kita, setiap pembicaraan kita, setiap diskusi kita, setiap sharing saya dan saudara diperhatikan oleh Tuhan. Sebab itu saya selalu mengajarkan kepada jemaat Tuhan, mari berbicaralah satu sama lain anak-anak Tuhan, yaitu perkataan-perkataan yang menetapkan kekuatan iman bagi saya dan saudara. Karena Tuhan mencatat di dalam kerajaan surga ada yang disebut kitab peringatan. Dasar katanya ingat, artinya kitab yang menjadi agenda harian dalam kerajaan surga untuk mencatat setiap pembicaraan, setiap percakapan, setiap komunikasi saya dan saudara antar anak-anak Tuhan. Sebab itu firman Tuhan katakan, jangan engkau didapati dalam kumpulan-kumpulan pencemooh. Biarlah kehidupanmu didapati dalam kumpulan anak-anak Tuhan, dalam kumpulan gereja Tuhan, dalam kumpulan jemaat Tuhan. Di mana kumpulan jemaat Tuhan? Ya di tempat seperti yang kita tempati saat ini. Itulah perkumpulan jemaat Tuhan. Dan saya dan saudara kalau sudah di gereja, maka kita dibawa oleh Tuhan. Pertama mendengar apa kata Tuhan, kemudian mendengar apa kata sesama kita yang bersifat menguatkan saya dan saudara. Gereja bukan tempat berpolitik, saudara-saudara. Amin. Gereja bukan tempat kita menceritakan kekurangan satu sama lain. Gereja adalah tempat untuk saya dan saudara menerima kekuatan daripada Tuhan, menerima kuasa daripada Tuhan. Saya terlalu yakin jemaat Tuhan yang hadir saat ini setelah pulang dari sini tidak takut lagi kepada corona. Sebab sekarang banyak ketakutan yang terjadi. Dan dari tempat ini saya mengatakan, jadilah kuat. Jangan engkau takut lagi kepada tantangan yang menghadap kehidupanku, kehidupan saya dan saudara. Karena ada Tuhan yang menolong saya dan saudara. Kalau Tuhan saya dan saudara sempat tidak bisa menolong, tinggalkan Tuhan itu yang tidak bisa menolong. Buat apa percaya kepada Tuhan yang tidak bisa menolong? Seperti minggu lalu saya sudah katakan, pernah diberitakan di televisi, di luar negeri ada beberapa orang ambil patung sesembahan dari pusat sesembahannya, dibuang ke sungai karena mereka katakan tidak sanggup lagi menolong mereka dari serangan virus corona. Pertanyaan, Tuhan yang kita sembah dapat menolong atau tidak? Dapat. Berikan kemuliaan bagi Bapa kita di surga. Bukan hanya dapat, tetapi Tuhan yang saya dan saudara sembah adalah Tuhan yang terlalu sanggup untuk menolong kehidupan kita. Tuhan yang terlalu sanggup untuk meluputkan kehidupan saya dan saudara. Sebab itu mari datanglah dalam perkumpulan anak-anak Tuhan. Memang
yang sekarang itu telah mengakibatkan pribadi manusia itu dalam keadaan siaga satu. Apalagi dalam perkumpulan, apalagi datang seperti di gereja ini, bisa saja orang akan berada pada keadaan jangan-jangan ada virus di ruangan ini. Tapi saya mau katakan, di ruangan ini ada hadirat Tuhan. Di ruangan ini, di ruangan ibadah ada kuasa Tuhan. Di tempat saya dan saudara bersekutu ada Tuhan. Ini kan rumah Tuhan. Yang menempati bukan virus corona, yang menempati adalah kuasa Tuhan. Beberapa tahun yang lalu, tahun 1999 sampai tahun 2000 terjadi kerusuhan baik di Ambon, Halmahera dan sekitarnya. Itu bukan virus yang menyerang, itu sesama manusia bertempur, dan yang menjadi tempat persembunyian jemaat adalah gereja. Tempat mereka berdoa, tempat mereka minta pertolongan Tuhan, itu gedung gereja. Tetapi sekarang tahun 2020, setelah corona menyerang, gereja ditutup. Padahal justru di gereja itu tempat persembunyian orang percaya. Di gereja itu tempat kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya secara iman sangat prihatin kalau setiap minggu melihat gereja-gereja masih banyak tertutup. Puji Tuhan saya dan saudara, gereja kita tetap dibuka untuk kemuliaan nama Tuhan. Gereja kita dibuka untuk memuji dan menyembah Bapa kita di surga. Gereja kita tetap dibuka untuk kita menyampaikan berita keselamatan, berita keluputan, berita pertolongan daripada Tuhan. Puji Tuhan kalau sekarang sudah ada jemaat yang hadir. Berapa bulan yang lalu saya katakan biar cuma berapa orang, mari kita ibadah, mari kita melayani, lakukan pelayanan live streaming supaya jemaat-jemaat yang ada di rumah tetap disegarkan, dikuatkan. Karena itulah tujuan daripada pelayanan, itulah tujuan daripada saya dan saudara dibawa oleh Tuhan dalam persekutuan jemaat Tuhan di tempat ini, supaya kita dari pelayanan seperti saat ini kita dikuatkan, kita mengalami pertolongan daripada Tuhan. Ingat, sesudah saya dan saudara beribadah kepada Tuhan, pertama Tuhan catat kehidupan saya dan saudara dalam persekutuan ibadah. Yang berikut, firman Tuhan katakan, aku datang supaya kamu beroleh hidup, bukan beroleh kematian, bukan beroleh sakit penyakit, tetapi aku datang supaya kamu beroleh hidup dan hidup dalam kelimpahan. Saudara-saudara, kalau keadaan ini terus-menerus terjadi dan manusia tidak bisa menyesuaikan diri, akan tergilas dengan keadaan. Tidak gampang sekarang kerugian yang ditimbulkan karena peristiwa ini, saudara-saudara. Kami baca satu artikel, ada satu perusahaan dalam satu hari bisa ratusan bahkan ribuan triliun kerugian. Jadi dari perusahaan yang kaya langsung bangkrut, saudara-saudara. Karena situasi. Sebab itu mari kepada saya dan saudara, kepada jemaat Tuhan, saya sangat kagum dengan beberapa jemaat Tuhan yang punya usaha pertokoan tidak ditutup.
Kalau ditutup 3 bulan, bisa saja bangkrut, saudara. Saya terlalu yakin anak-anak Tuhan karena tahu persis kedudukan daripada kehidupan saya dan saudara. Walaupun di tengah badai kehidupan, firman Tuhan katakan 1000 orang rebah di sisi kiri, 10.000 orang rebah di sisi kanan, tetapi kehidupan saya dan saudara tetap ada dalam pertolongan Tuhan. Sebab itu saya katakan kepada jemaat Tuhan, jangan engkau tinggal terus di dalam rumah dan akhirnya hidup ekonomimu jadi susah. Mari kerja-kerja, ada Tuhan yang menolong. Presiden kita saja sudah mengumumkan kita harus menyesuaikan dengan keadaan. Amin. Kita harus berani tampil karena manusia diberi kekuatan oleh Tuhan untuk memiliki daya adaptasi, penyesuaian diri. Saya terlalu yakin saudara-saudara, jemaat Tuhan yang baru hadir hari ini, minggu depan engkau sudah tidak takut lagi datang di gereja. Karena engkau ternyata datang di gereja mengalami kekuatan. Sampaikan kepada saudaramu, sampaikan kepada rekan-rekan, sampaikan kepada anggota keluargamu. Ternyata di gereja bukan tempat virus. Di gereja adalah tempat saya dan saudara diberkati oleh Tuhan. Inilah pandangan sisi iman. Kalau pandangan secara alamiah bisa saja katakan tempat perkumpulan itu perlu diwaspadai. Tetapi saya mau katakan, kalau tempat perkumpulan anak-anak Tuhan, tempat perkumpulan orang-orang yang takut akan Bapa Yahweh, adalah tempat di sana saya dan saudara dijadikan oleh Tuhan, yang lemah menjadi kuat, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Kita sangat bersyukur situasi yang terjadi ini bagi jemaat Tuhan sudah ada tempat sendiri. Bayangkan saja kalau kita masih kontrak tempat, mau balik lagi ibadah, Tuhan bangunan bisa katakan stop. Kamu bisa saja membawa corona di gedung kami. Tapi puji Tuhan saat ini kita bersyukur oleh karena kasih Tuhan, kita sudah ada tempat di mana saya dan saudara bersekutu, beribadah. Dan apabila kita beribadah kepada Bapa kita di surga, mari ceritakanlah kasih Tuhan, mari ceritakanlah kuasa Tuhan, mari ceritakanlah anugerah Tuhan. Maka kehidupan saya dan saudara pasti menjadi kuat. Mau jadi kuat jemaat Tuhan, amin. Ceritakanlah kasih Tuhan, ceritakanlah kuasa Tuhan. Beberapa minggu yang lalu saya ada pelayanan di rumah sakit tim, dan keluarga yang dilayani itu anggota keluarganya dirawat di zona merah. Jadi kami sebelum datang ke sana sudah dapat informasi, Pak, ini zona merah. Memang secara psikologi dalam posisi juga berjaga-jaga. Wah, ini baru dia punya nama zona merah. Setelah sampai memang kami tidak masuk terus, kami bercakap-cakap di bagian platse daripada zona merah itu. Saya temukan ada satu oma umur 70 tahun. Saya tanya, oma kenapa di sini? Oh, saya sementara menjaga suami saya sementara dirawat. Terus bagaimana oma berpengalaman? Ya, kami biasa-biasa. Nah, ini saudara-saudara, kalau kita hanya dengar zona merah, sebelum sampai di situ sudah ketakutan.
tidak takut dengan keadaan itu. Dan disitulah menginspirasi kehidupan saya, bahwa tidak perlu kita takut, karena ada Tuhan yang menolong saya dan saudara. Ada kuasa Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Kemudian beberapa jam kemudian saya berjumpa dengan seorang petugas di ruang jenazah. Kami lama bercakap-cakap. Dia katakan, "Bapak, saya mau katakan jangan takut dengan keadaan sekarang. Sebenarnya tempat saya bekerja di ruang jenazah itu adalah tempat yang sangat rawan untuk terpapar dengan penyakit apapun. Tapi coba lihat saya, Pak. Saya dalam posisi sehat-sehat. Kenapa saya dalam posisi? Karena saya percaya ada Tuhan yang menolong." Jadi dia katakan, kalau ini virus ini bisa terjadi kepada siapa saja, kami di ruang jenazah itu sudah lama mati. Tapi saya tetap sehat-sehat ini, karena ada Tuhan yang menolong. Saya katakan betul juga. Terkadang kehidupan kita jauh dari rumah sakit, jauh dari zona merah. Mungkin saja bukan cuma di zona hijau hidupmu, ada di zona putih, ketakutannya seperti di dalam zona merah. Dan bisa saja orang jadi sakit karena takut. Tetapi saya mau katakan saat ini, jangan kamu takut, jangan saya dan saudara takut. Ada Bapa Yahweh Elohim yang menolong, yang menjaga, yang memelihara kehidupan saya dan saudara. Mari kita belajar untuk tetap mengandalkan Tuhan. Amin. Jalanilah kehidupan ini dengan hidup yang berharap kepada Tuhan. Dalam ayat yang ke-17 dikatakan, mari kita baca bersama-sama lagi ayat yang ke-17. "Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Bapa Yahweh semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka, sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia." Bapa Yahweh berjanji kepada saya dan saudara bahwa hidup kita dijadikan oleh Tuhan milik kesayangannya, milik kepunyaannya sendiri. Dan kalau menjadi milik kepunyaan daripada Bapa kita di surga, kita beroleh belas kasihan seperti seorang ayah mengasihi anaknya yang sangat dia kasihi. Demikianlah Bapa kita di surga mengasihi kehidupan kita lebih daripada kasih sayang orang tua kepada anaknya. Tapi ada bagian penting yang harus saya dan saudara perhatikan. Bagian yang terakhir dikatakan, Tuhan mengasihi kehidupan kita apabila saya dan saudara melayani Dia. Layani Tuhan selagi Tuhan berikan kesempatan untuk saya dan saudara. Jangan buang-buang waktu. Jangan pikir karena ini kesempatan di rumah saja ya sekedar istirahat. Tapi
Jangan tinggalkan pelayanan. Memang pelayanan bukan hanya sekedar khotbah, tapi banyak model, banyak jenis pelayanan yang Tuhan percayakan. Apakah engkau melayani di bidang finansial, melayani di bidang pelayanan imamat, melayani di bidang doa, silakan kerjakan. Karena semakin kita giat melayani Tuhan, semakin saya dan saudara dikasihi oleh Tuhan. Jemaat Tuhan, mau disayang oleh Tuhan, layani Tuhan. Amin. Jangan kita hanya sekedar berdoa, Tuhan kasihilah saya, Tuhan sayangilah saya yang tidak berdaya. Tapi saat ini katakan, Tuhan utuslah saya, inilah aku, utuslah aku, supaya belas kasihan daripada Tuhan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Dalam 1 Korintus 15 ayat 58, mari kita lihat kekasih-kekasih Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 58. Kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak menjadi sia-sia. Giat, jemaat Tuhan, mari giat. Ambil bagianmu dalam pelayanan kepada Tuhan. Karena apabila kehidupanmu tetap giat, engkau akan berdiri teguh, tidak akan goyah, untuk menjadikan kekuatan saya dan saudara berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan, biarlah rohmu menyala-nyala, biarlah engkau tetap giat, tetap rajin untuk melayani Tuhan. Jangan tinggalkan pelayanan. Engkau dan saya hidup di dunia ini hanya sementara saja. Jangan hidup kita hanya dalam keadaan kuat baru kita semangat mau melayani. Setelah sudah berada pada posisi ada kegoncangan, reduplah semangat kita, reduplah apa yang kita kerjakan. Kekasih-kekasih Tuhan, tetaplah giat, tetaplah rohmu menyala-nyala, karena itu menjadi dasar Tuhan mengasihi kehidupan kita. Kita ingat kembali saudara-saudara, seorang perwira dari Kapernaum. Kenapa dia dikasihi oleh Tuhan Yesus Muhammad? Kenapa dia dipedulikan oleh Yesus Muhammad karena dia bukan orang Israel? Karena ternyata didapati orang ini giat dalam pekerjaan pembangunan sinagoga. Dia banyak membantu pembangunan sinagoga yang ada di Kapernaum. Dia bukan orang Israel, tetapi dia giat. Dia melihat pembangunan sinagoga, dia bantu. Dan pada saat kehidupan pribadi dan keluarganya mengalami pergumulan, maka di sanalah terjadi pertolongan daripada Tuhan. Karena Tuhan melihat bahwa orang ini sudah peduli dengan pekerjaan Tuhan. Mari kekasih-kekasih Tuhan, jangan kita sia-siakan waktu kehidupan kita. Kita mau hidup, firman Tuhan katakan, hanya 70 tahun. Kalau sudah di atas 40 tahun, grafik kehidupanmu sudah mulai menurun, menuju pada akhir kehidupan, bukan naik terus. Sebab itu ukuran orang yang dikatakan produktif itu usia sekitar 25 tahun sampai 40 atau 50 tahun. Tapi selesai dari situ, itu sudah tidak produktif lagi, karena akan menurun grafik kehidupan. Nah, jangan sampai saya dan saudara didapati oleh Tuhan nanti sudah dekat dengan akhir kehidupan, baru ada kerinduan untuk melayani Tuhan, baru ada kerinduan untuk mempersembahkan hidup kepada Tuhan.
saudara-saudara, sudah terlambat. Berbahagialah kehidupan saya dan saudara saat ini dan besok dan seterusnya sudah mengambil bagian dalam pekerjaan rumah Tuhan. Amin. Berbahagialah kehidupan kita walaupun sudah usia dikatakan lansia, tetapi hidupmu sudah ada di dalam rumah Tuhan, sudah mempersembahkan doa dan pujian penyembah kepada Tuhan, sudah bersaksi, menyampaikan, menceritakan kasih Tuhan, maka hidupmu sudah melayani Tuhan. Dan orang yang melayani Tuhan, orang yang dikasihi oleh Tuhan. Mau dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudara? Layani Tuhan. Saat ini kalau melayani gampang, duduk saja dengan jarimu dan alat komunikasi HP di tanganmu, engkau sudah bisa melayani Tuhan. Sampaikan berita yang menguatkan sesama. Jangan engkau menyampaikan kepada sesamamu keadaan hidupmu, pergumulanmu. Jangan engkau katakan, Tuhan, hilanglah kekuatanku saat ini karena pergumulan tidak berlalu. Engkau sama saja melemparkan persoalanmu kepada banyak orang, dan akhirnya orang banyak juga yang akan mengalami kesusahan bersama kehidupanmu. Tetapi kekasih-kekasih Tuhan, pada saat saya dan saudara mengalami tantangan, kemudian kita katakan bersama Bapak Yahweh, saya pasti keluar sebagai pemenang, maka respon daripada orang-orang yang menanggapi statusmu akan mengatakan amin. Maka di sana mereka juga dikuatkan, walaupun engkau kepayahan menghadapi tantangan, tetapi engkau telah memberkati sesamamu, engkau telah menguatkan sesamamu, dan orang yang menguatkan sesamanya pasti akan dikuatkan oleh Bapak Yahweh. Ada orang tertentu takut menyampaikan firman Tuhan karena dia berpikir hidupnya belum sepadan dengan apa yang dia sampaikan. Sampai kapan engkau jadi sepadan? Sampai kapan engkau jadi sepadan? Saya menyampaikan berita tentang penguatan saat ini bukan berarti karena saya sudah kuat segala-galanya. Saya juga ada titik-titik di mana kita harus berjuang dan bergumul. Tetapi saya tetap katakan bahwa ada Tuhan yang menolong. Kekuatan kita tidak seberapa, kemampuan kita tidak seberapa, tapi ada kekuatan daripada Tuhan yang akan menjadi kekuatan saya dan saudara. Dia mengangkat kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan seperti burung raja wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan kedua sayapnya. Dia tidak akan terhempas karena ada kekuatan yang menghantar dia naik melewati badai kehidupan. Demikian juga kehidupan saya dan saudara. Berapa besar kekuatan kita? Tidak seberapa.